Okay, for today we will discuss the review and you don't have assignment. Nggak ada tugas ya nak ya. Okay, last week we already discussed until number 2, right? Ya kan, sudah sampai nomor 2. Now we continue to number 3 ya. Kita akan bahas start from number 3. Nah, number 3 is on your bab 4 ya. Ini adanya di bab 4 kalian. So if you open your book, you can find it from the 4th bab. Kalian bisa menemukannya di bab keempat. Okay, number 3. Ya, read see. Coba dulu baca nomor 4-nya itu sih. Kelly dulu ya, Kelly number 3. Read number 3. Contoh penerapan sikap bersatu dalam ciri fisik. A. Lingkungan keluarga. Setiap anggota memiliki ciri fisik beragam. Keberagaman ciri fisik tersebut dapat dipengaruhi oleh asal suku bangsa dari kedua orang tua kita. Meskipun berbeda, kita harus hidup rukun dan saling menyayangi. B. Lingkungan sekitar. Kamu tentunya memiliki banyak teman dengan beragam ciri fisik. Ada teman yang gemuk, kurus, tinggi, pendek, berkulit gelap, berkulit sawo matang, dan berkulit kuning langsat. Kalian tetap bermain bersama tanpa membedakan ciri fisik. Oke, thank you, Kelly. Good job ya, nak. Iya, number 3 ya. Ini nomor 3. Itu Miss akan jelaskan sedikit ya. Contoh penerapan sikap bersatu di dalam keberagaman ciri fisik. Nah, itu ada 2 ya. There are 2 parts ya. Ada 2 bagian dalam penerapan sikap bersatu dalam keberagaman ciri fisik. Yang pertama di mana? Di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua itu di lingkungan sekitar ya. Jadi kalau di lingkungan keluarga, jadi walaupun ya also your family has difference. For example, you are different with your sister or your brother. Ya, kalau kalian sendiri memiliki perbedaan, misalnya contohnya ya perbedaan dengan adiknya atau kakaknya, abangnya ya di rumah. Ya kan, misal kalian itu memiliki ya berkulit gelap, sedangkan adik kita berkulit putih, misalnya cerah, ya. Nah, what should you do with your sister? Fighting? No, Miss. Jealous? Merasa iri dengan adik kalian? No, Miss. Ya, jadi everyone has different. Ya, everyone has plus and minus. Jadi setiap orang itu diciptakan Tuhan itu, nak, ada yang nama plus minusnya ya. Kalau plusnya itu kelebihannya dan minusnya itu pasti ada kekurangan. Setiap orang itu nobody is perfect. Jadi nggak ada yang sempurna. Ya, nah kalau kita merasa sempurna ya pasti ada kekurangan kita. Coba, nah itu masih di lingkungan keluarga. Kenapa bisa berbeda? Biasanya itu bawaan dari papa dan mamanya. Misalnya ada nggak di sini yang papa, yang for example your daddy ya has black skin, ada nggak yang berkulit, maksudnya berkulit gelap gitu, ada nggak dedinya yang berkulit gelap, sementara mamanya berkulit cerah? Ada yang seperti itu? Ada, Miss. Ya. Kemudian kalian sendiri memiliki perbedaan ciri warna kulit dengan adik atau kakak kalian, ada yang seperti itu? Ada? Ya. Nah, contoh lagi yang lain, misalnya, ya nak. My skin is dark and then my sister's skin is white, Miss. Yes, ya. Also have different ya, walaupun kakak kandung, adik kandung satu dari mamanya satu, ya tetap pasti ada yang berbeda, ya kan? For example, Ella sister ya has bright skin and Ella skin ya more dark ya, lebih gelap daripada kakaknya. For example, dari Ella ya. Nah, seperti itu. Jadi yes, Miss. Ya. Be confident always, ya kan? Tetaplah percaya diri because
You have plus minus with your sister and brother. Karena kalian itu memiliki plus minus atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya kan? Contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya adik-adik saja itu berbeda sekali tinggi badannya. Warna kulit bisa berbeda juga. Rambut kami pun tidak ada yang sama. Ya. Oh ya, different. Semuanya beda. Wajah tidak ada yang mirip. Miss Irna dengan adik-adik Miss Irna itu tidak ada yang mirip semuanya. Ya, berbeda. Kalau mungkin kalian bisa bertemu dengan kakak beradik yang wajahnya mirip, walaupun tidak kembar, tetapi Miss semuanya beda. Nggak ada yang mirip. Ya, dari hidung saja beda. Ya, dari bentuk hidung berbeda ya, Miss Irna dengan adik-adik Miss Irna. Ya, for example like that ya, tetapi kita harus tetap saling menyayangi dan saling menghormati, tidak perlu membeda-bedakan diri. Ya, kenapa ya saya seperti ini? Ya, tidak perlu. Oke, sama dengan di lingkungan ya. Di lingkungan juga sama. For example, you can see your friends. Ya, kalian bisa lihat kan teman-teman kalian di layar. Ya, you are different. Semuanya nih beda nih, nggak ada yang sama ya. You are different, berbeda semuanya. All of my students different ya. There is my students ya, is thin, ada yang kurus. And then there is my students ya, fat, ada juga yang gemuk. Has bright skin, dark skin ya, semuanya ada di sini. Complete ya in Delta class. Ada yang tall juga ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, semuanya. Tetap sama-sama Miss-nya sayang sama anak-anaknya semua. Ya, for example like that. Jadi tidak perlu merasa, kulit saya putih ya, saya adalah orang yang paling beruntung di dunia. No like that. Ya, kalian walaupun kulit putih pasti ada kekurangannya. Contohnya misal, ya, kekurangannya apa? Kalau belajar lama nangkep, contohnya seperti itu ya kan? Ada ya plus minusnya? Iya. Nah, kemudian, aduh kenapa kulit saya gelap ya? Ya, tetapi kelebihan kalian ada. Kalau belajar cepat sekali nangkep apa yang dibilang gurunya. Gurunya masih belum lagi mengatakan apa yang kalian harus pelajari, sudah mengerti. Iya, luar biasa. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi, every human, setiap manusia has plus minus. Ada kelebihan dan kekurangannya. So, ya, be confident, respect each other, and love each other. Ya kan? Nah, itu ya nak. Setiap manusia itu harus saling merangkul. Jadi jangan saling membuli. Membuli fisik tidak boleh. Oke, for example ya. Oke, say bet something to this paper. Coba dulu. See this paper as your friend. Anggap ini teman kalian. Oke, say bad words to him. Coba dulu. You are ugly. Yes, you are ugly. And then You are short. you are short. Okay, next. You are apa lagi? Is dark. You are short already. Short tadi sudah. Your skin is dark. Oke, you are dark, ya kan? Dark. Lagi, next. You are not smart, Miss. You are stupid, for example. Yes. And then, say again. The last. You're so fat. You are lazy. You are? I You don't are like you. lazy. Ya, I don't like you. Waduh, hancur dia. Oke, now please say sorry. 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 Okay, sorry ya. You say sorry just now. Okay, can you see this paper? Ya, this paper. Ya, tadi ini kertasnya bagus nih seperti ini. Nah, after you say bad words, ya kan? Setelah mengatakan bad words, and then you say sorry, iya. Jadi kertasnya sudah tidak kembali seperti semula ya, nak. Jadinya kusut. Ya, it means apa artinya? Artinya teman kamu ini can forgive you, bisa memaafkan kalian, but cannot forget it, tidak bisa melupakan apa yang sudah kalian ucapkan kepadanya. So don't say bully to everyone.
Ya, say good words to everyone. Kalau misalnya nggak suka memuji, tidak usah mengatakan apapun kepada orang lain. Oke, understand? Excuse me, Miss. My friends ever say to me, you are slow. Okay, and then now I say, him say sorry to me, but I cannot not remind it. I still like hear that you are slow. yes. If Miss Yuna say, Edwin, you are stupid. Okay, say after that I say, Edwin, sorry ya, Edwin, sorry. Okay, and then sorry ya, sudah minta maaf. But ya, Edwin still save what my words ya in his brain ya kan, Edwin masih disimpan kan? Iya, akan disimpan. I ever remind that what him say. Iya, Edwin, nah seperti itu contohnya ya nak. Iya, nah jadi don't say bad words to everyone, just say good positive words to everyone. If you cannot say the praise to everyone ya, don't say anything. Kalau nggak bisa muji-muji orang ya kan, nggak pede muji orang, cukup diam. Jangan katakan apapun. Oke, paham? Understand ya nak ya? Understand? Iya, kadang ada orang tidak suka memuji, tapi tahunya kalau tidak suka memuji, tolong jangan katakan apapun kepada orang lain. Ya, just silent. Oke, nah selanjutnya nomor 4. Coba read number 4. Si Emily ya, Emily read number 4, Emily. Witness, just you say or now fight. Contoh penerapan sifat. Oke, yuk continue, Bi Emily. Going on, Bi. Contoh penerapan sifat bersatu dalam Ayah dan ibu. Contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Ayah dan ibu berbeda suku bangsa, namun tetap saling menyayangi. Berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku bangsa. Bergotong royong membersihkan lingkungan dengan tetangga yang berlainan. Oke, thank you ya Bi Emily. Iya, nah contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Ya, contohnya ayah dan ibu kita saja beda suku bangsanya, tetapi tetap saling menyayangi, ya kan? Oke, jadi untuk saling menyayangi tidak ada syarat harus bersamaan suku bangsanya ya. Bahkan kalau orang Batak sendiri ya, untuk Bataknis nih, kalau sama suku bangsanya, sama marganya, bahkan tidak bisa menikah, ya kan? Nah, itulah yang namanya ya. Jadi walaupun berbeda tetap harus saling menyayangi. Tidak ada syarat ya nah untuk saling menyayangi itu harus apa? Ya, yang penting memiliki rasa saling menghormati dan menyayangi. Oke, next. Ya, berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku bangsa. Oke, ada nggak di sini anak Miss yang kalau mau berteman harus sama suku bangsanya? Kita ini sama-sama orang Batak Toba harus sama bermainnya. Yang sana orang taruh Saya enggak. Boleh, Miss, harus berteman. Iya, harus berteman dengan siapapun. Oke, Fidela. Miss, teman saya kan Nabila, Miss, dari kelas Apollo. Dia itu Muslim dan sukunya Jawa, tapi saya masih suka berteman dengan dia, Miss. Iya, ya, nah good job ya kan. Miss juga, teman Miss itu banyak yang beda agama dengan Miss ya. Nah, jadi memang harus seperti itu, nak. Ya, manfaatnya banyak sekali dengan perbedaan itu ya. Kita menambah ilmu pengetahuan, ya kan? Menambah hubungan, hidup terasa damai. Ya, oke, apa nak? Edwin? Edwin pun Miss sebenarnya ini orang
orang Buddha ada di kelas Endeavor, Miss. Tapi Edin tetap senang bermainnya, tidak membedakan suku, Miss. Iya ya, oke, good job ya. Yang membedakan kita itu hanya agamanya saja, tetapi untuk bermain tetaplah bermain bersama-sama ya kan? Iya, oke, next. Bergotong royong membersihkan lingkungan dengan tetangga yang berlainan suku bangsa ya. Oke, number 5. Oke, nomor 5. Coba dulu baca si AV. Manfaat bersatu dalam keberagaman suku bangsa adalah menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar, memiliki banyak teman, bangga dan kekayaan suku bangsa Indonesia, memperoleh pengetahuan baru mengenai kebudayaan daerah lain, melestarikan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Iya, nah ini banyak sekali, thank you Ave. Nah, so many benefits ya. Banyak sekali manfaat dari bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Di antaranya itu menciptakan kerukunan. Iya, jadi kalau kita bersatu dengan orang yang berbeda suku bangsa dengan kita, otomatis ya kerukunan di lingkungan sekitar kita itu akan terjaga ya nak ya. Kemudian banyak temannya ya. Kemudian ya bisa bangga kita dengan kekayaan suku bangsa di Indonesia. Kemudian memperoleh pengetahuan baru. Ya, same with I said before. Tadi Miss Ina sudah mengatakan ya bisa dapat pengetahuan baru dari kebudayaan daerah lain. After that ya melestarikan keberagaman suku bangsa di Indonesia. And then number 6, read Kristo. Number 6. Oke, number 6, Kristo. Contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman budaya adalah menghargai ragam budaya dari daerah lain, mengikuti pentas budaya, juga memeriahkan pentas budaya dari daerah lain. Iya, oke ya, thank you. Iya, jadi contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman budaya adalah yang pertama menghargai ragam budaya daerah lain. Selanjutnya mengikuti pentas budaya. Nah, ini Miss Irna dulu ketika sekolah sering ya nak ikut pentas budaya ya, terutama di bidang seni teater. Miss Irna suka. Ya, jadi yang namanya di bidang-bidang kebudayaan ya seru ya nak untuk diikuti, ikut pentas budaya, kemudian belajar tarian daerah lain, menyanyikan lagu daerah orang lain, ya seru ya belajar tentang daerah kebudayaan orang lain punya. Ya, so kalian generasi penerus selanjutnya ya harus lebih bangga daripada missnya. Ya, lebih bangga untuk belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya kan, selagi masih muda, manfaatkan waktu untuk belajar mengenal budaya orang, ya, belajar untuk bangga, atau kalian juga bisa menjadi peserta ya pentas budaya. Iya, seperti itu ya nak, seru loh. Oke, nah selanjutnya number 7 ya, nomor 7, coba baca dulu si Gracia. Oke, nomor 7. Contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman agama adalah menghargai teman yang sedang beribadah, saling menghargai antar umat beragam, bermain dengan siapapun tanpa memandang suku dan agamanya, memberikan lahan parkir saat umat lain akan beribadah. Iya, oke, thank you. Mengembangkan. Ina. Mengembangkan.
Oke. Mengembangkan rasa toleransi antarumat, memberikan kebebasan umat agama lain untuk beribadah. Gracia, practice to read at home ya. Rajin membaca ya, Nak. Latihan membaca di rumah ya, Gracia. Oke, Miss. Iya, latihan lagi dia di rumah membacanya ya, Nak. Almost grade 4. Harus sudah bisa cepat membacanya. Sudah mau kelas 4 ya, next year ya. Sebentar lagi loh. Next week kita sudah final exam. Ya, 1 minggu lagi kalian naik kelas 4. Jadi, please practice at home to read. Ya, latihan lagi membaca di rumah. Ya, Nak ya. Oke. Yes, Miss. 1 minggu saja, sekitar 2 minggu saja kalian duduk di kelas 3. Selanjutnya naik kelas 4. Ya, kalau naik ya, angkanya ayo, yang belum kumpul nilainya segera dikumpul ke Miss. Yang belum tugasnya selesai, kumpulkan. Ya, iya sudah mau kelas 4 ini anak-anak Miss-nya. Ya, Nak ya. Ayo dah abang-abang sama kakak-kakak ya. Almost grade 4 ini semuanya. Iya, not with Miss Irna again ya. In grade 4 later. Nanti kelas 4 nggak sama Miss-nya lagi. Oke, are you excited? Yes. Iya, yes ya. Excited to be grade 4, menjadi kelas 4. Ya, Nak ya. Oke, next we continue. Contoh penerapan sikap bersatu. Tadi kita contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman agama ya. Yang pertama itu menghargai teman yang sedang beribadah. Saling menghargai antar umat beragama, bermain dengan siapapun tanpa memandang suku dan agamanya, memberikan lahan parkir saat umat lain akan beribadah. Nah, khusus untuk lahan parkir, apabila kalian punya lahan parkir saja ya, Nak. Kalau di rumahnya ada halaman yang luas boleh. Ya, boleh kalian berikan lahan halaman kalian untuk tetangga yang sedang mengadakan ibadah apabila tamu-tamunya ya, apabila halaman rumahnya tidak cukup untuk memarkirkan kendaraan tamu-tamu yang datang. Ya, Nak ya. Oke, next Miss, semalam Edwin gitu juga, Miss. Tetangga kan karena ada tamu jadi mobilnya diparkirin di depan rumah. Iya, oke, good job ya. Iya, nah Edwin langsung melakukannya ya, Nak ya, di rumah ya. Thank you Edwin. Next, mengembangkan rasa toleransi antar umat. Apa sih rasa toleransi itu? Sikap saling menghargai antar umat beragama. Ya, Nak ya. Nah, the last, memberikan kebebasan umat agama lain untuk beribadah ya. Jadi jangan halang-halangi temannya kalau mau beribadah. Nanti saja lah. Nanti saja beribadahnya. Kan waktunya sampai 2 jam lagi. Oke, seperti itu contohnya ya. Can you like that? Bisa menghalang-halangi teman yang mau beribadah seperti itu? Cannot. Yang berdosa dua-duanya, yang tidak ibadah dan yang menghalangi. Ayo, siapa yang mau dapat dosa? No one, right? Tidak satu pun mau berdosa ya. Jadi jangan halangi temannya untuk beribadah. Ya, Nak ya. Oke, next. Number 8. Coba dulu baca, Evelyn. Contoh penerapan sikap bersatu dalam keberagaman pekerjaan adalah mau berteman dengan teman yang orang tuanya berbeda pekerjaan dengan orang tuamu. Menghargai hasil pekerjaan orang tua temanmu dengan membelinya atau menggunakannya. Membayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Oke, iya. Nah, ya mau berteman dengan teman yang orang tuanya berbeda dengan pekerjaan dengan orang tua kita. Contoh, for example, misal, ini kita teman ya, anggap misalnya teman kalian. Contoh ya, Papa Evelyn itu manajer, kemudian Mama Miss Irna bekerja di perusahaan papanya Evelyn, ya kan? Nah, karena
si Evelyn anaknya manajer, Miss anaknya bawahan manajer, karyawan biasa. Oke, now what should you do, Evelyn? Do you want to play with Miss Irna? Puan, Miss. Iya, Won ya. Jangan-jangan karena Miss-nya gurunya nih jadi mau. Nah ya, you mean like that ya, harus berteman dengan siapapun. Misalnya lagi contoh di rumah kalian nih, ada bibi yang selalu membersihkan rumah. Misalnya dia ada anaknya. Do you want to play with her children? With her kids? Mau main? Miss. Iya, sure ya kan? Mau main ya? Iya, jadi tidak perlulah ya memandang-mandang pekerjaan orang tua teman kita itu apa. Yang penting kita mainnya kalau sudah enak, sama-sama sehati, ya kan, sejiwa, iya mainlah sama-sama. Ya, jadi play with others, main dengan siapapun ya nak ya. Tetapi kalau temannya mengajak ke hal-hal yang tidak baik, tidak perlu ditemani. Ya, bermainlah dengan orang-orang yang selalu mengajak kebaikan. Ya, walaupun dia anak siapapun, mainlah sama-sama. Ya, karena dia orang baik. Ya, nak ya. Oke, understand? Until you understand? Nah, kemudian kalau misalnya orang tua teman kalian berdagang, ya, nah kalian bisa coba untuk membeli apa yang dijual oleh orang tua kalian, orang tua teman kalian ya, boleh coba beli, ya. Kemudian itulah membayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, ya. Sama seperti tadi misalnya ada yang namanya bibi yang di rumah membantu mama membersihkan atau membantu mama menyelesaikan pekerjaan di rumah. Iya, bayarlah sesuai dengan apa ya yang sudah dilakukan jasanya terhadap rumah kalian. Nah, seperti itu contohnya ya nak ya. Oke, jadi saling menghargai apapun pekerjaan dari orang tua teman kita ya. Oke, until you have any questions, ada pertanyaan? Miss. Miss. Oh, Miss. Oke. Iya, nah ya. Nah, ini yang belum kumpul tugasnya, yang belum komplitkan tugasnya, sudah Miss Irna WA. Kemarin-kemarin, please ya, collect your assignment, complete your assignment directly and send to Miss Irna ya, nak ya. Understand ya? Oke, thank you for today. Share love to everyone. Yeah. And smile. Okay, see ya. Bye-bye, kids. Stay healthy. Bye-bye, Miss. Bye-bye, Miss. Next time. Bye, everyone. Bye, Miss.